Halo saudara-saudara yang terkasih, selamat hari Minggu. Saya berharap Anda hari ini menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan pengajaran-pengajaran yang berkualitas baik untuk iman dan kehidupan Anda sebagai orang Kristen. Saudara-saudara, kemarin Anda ingat dalam komentar saya untuk cuplikan video dari Pak Menak Kemali, isinya itu ada kegundahan hati yang sangat dalam, keprihatinan yang luar biasa terhadap kondisi memprihatinkan, super duper turbo, memprihatinkan dari para polemikus muslim, dan saya bicara tentang salah satu aspek kemampuan pemahaman bacaan, reading comprehension, yang luar biasa amat sangat menyedihkan di kalangan para polemikus muslim, dan saya bicara tentang kainama. Anda silakan tonton video itu, ada di channel Verbum Veritatis. Tadi habis ibadah saya buka YouTube, kemudian saya tonton satu video di channel Pil Pahit, video tentang kainama. Saya buka karena thumbnailnya itu eye catching. Saya tonton dari awal sampai dengan akhir. Lalu saya berpikir, oh ini bisa jadi ilustrasi yang sangat baik, menyorot tentang aspek reading comprehension yang super duper anjlok itu, dan akan saya tampilkan bagi Anda. Tapi by the way, terima kasih kepada Pil Pahit untuk cuplikan itu, dan saya tidak akan ulangi komentar-komentar apologetik yang sudah dikemukakan oleh Pil Pahit dengan sangat baik. Saya hanya akan menyorot soal aspek reading comprehensionnya atau pemahaman bacaannya. Setelah kedengaran kabar itu kepada kaum keluarga Yesus, keluarlah mereka itu hendak menegahkan dia. Karena kata orang, ia gila. Siapa yang gila? Yesus. Siapa yang gila? Yesus. Gimana kawan? Iya betul. Nah, siapa yang gila itu? Keluarganya ambil dia. Karena apa? Karena dia gila. Itu kan keluarganya itu. Setelah kedengaran kabar itu kepada kaum keluarga Jesus. Kaum keluarga Jesus. Yang bilang Al-Quran, kainama, Arias lo bukan, kau punya Bible bilang. Antua tuh dijemput sama keluarganya karena dia gila. Gila. Aduh, screenshot sudah ya pemirsa ya. Yohanes 10 nomor 19. Baik, Yohanes 10 nomor 19. Maka berpihak-pihaklah di antara orang Yahudi oleh karena perkataan itu. Oke, sekarang 20-nya. Orang Yahudi ya, bukan orang Islam, orang Yahudi nih. Membicarakan seseorang, 20. Orang Yahudi ya, maka itu orang Yahudi yang ngomong ya, maka pihak-pihak orang Yahudi. Silakan. Siap. Maka banyak daripada mereka itu sudah mengatakan, ia ada bersetan dan gila. Wow. Apakah sebabnya kamu mendengarkan dia? Tuh. Ya, dia bukan orang Islam. Betul, betul. Ditulis lagi di Bible. Oke, sekarang Kisah Para Rasul 26 nomor 24. Sedang ia memberi jawabannya, demikian. Maka Festus pun berkatalah dengan nyaring suaranya, gila engkau, hai Paulus, ilmu yang berlebih-lebih itu menggilakan engkau. Oh, Paulus gila ternyata. Iya, Tel. Nah, siap, Tel ya. Oleh yang demikian, jikalau segenap sedang jemaat, oke, saya ulangi. Oleh yang demikian, jikalau segenap sidang jemaat berhimpun bersama-sama, dan sekalian sedang berkata-kata dengan karunia lidah, lalu masuk orang yang tiada berkarunia atau orang yang tiada beriman. Tidakkah mereka itu mengatakan bahwa kamu ini gila? Wow. Orang yang berkata-kata bahasa lidah. Oke, jadi Anda sudah tonton dan dengar sendiri ocehan kainama. Kalau Anda orang Kristen, saya tahu apa yang mungkin berkecamuk di pikiran dan di hati Anda. Mungkin saja Anda tersinggung, marah, atau jengkel, atau bahkan mungkin tergoda untuk ikutan jurus umat sebelah. Ini penistaan agama, ini penodaan agama. Saudara-saudara, itu tidak perlu dilakukan. Kekristenan bukan agama baperan, bukan agama kalutan, bukan agama panikan. Kekristenan punya jawaban-jawaban yang baik untuk setiap serangan argumentatif yang ada. Dan saudara-saudara, itu juga yang membedakan kebenaran dari kepalsuan. Kebenaran tidak perlu teriak-teriak, tidak perlu membungkam orang, mengancam orang, mengintimidasi orang, melapor-laporkan orang hanya karena orang mengatakan secara argumentatif hal-hal yang kita tidak setujui. Apalagi teriak-teriak, seruduk orang, geruduk orang, kemudian demo keliling Monas seperti semut yang lagi mabuk, itu tidak perlu dilakukan. Lagi pula ya saudara-saudara, kalau Anda terpelajar, Anda tahu tentang dunia pendidikan, tahu tentang dunia akademia, Anda sebenarnya prihatin, bukannya marah, bukannya jengkel, tapi prihatin, kasihan lihat kainama yang didampingi oleh sejolinya yang super duper menggemaskan itu, si Aristo.
Anda kalau tonton itu sebagai orang terpelajar, Anda langsung tahu Kainama ini bermasalah. Bermasalah dalam hal reading comprehension, dalam hal pemahaman bacaan. Semua teks yang dia comot untuk menyimpulkan Yesus gila, Paulus gila, orang-orang yang bicara bahasa lidah itu gila. Semua teks itu kalau dibaca oleh orang yang terpelajar, punya kemampuan reading comprehension, tahu bahwa itu tidak bisa disimpulkan demikian. Saudara yang terpelajar tidak mungkin berkesimpulan demikian. Kenapa? Karena konteks naratifnya, orang-orang yang mencap Yesus gila, Paulus gila, atau anggapan bahwa orang-orang yang berbicara bahasa lidah itu gila, itu tidak berarti bahwa Yesus memang benar gila, Paulus memang benar gila, dan orang-orang yang berbahasa lidah itu memang benar gila. Itu kalau Anda punya reading comprehension, pemahaman bacaan yang berfungsi dengan baik dan bagus. Lagi pula saudara-saudara, seperti yang sudah disorot oleh Pil Pahit, kalau kamu gunakan cara membaca dengan kesimpulan seperti yang dilakukan oleh Kainama, maka kita harus tiba pada kesimpulan yang sama bahwa Muhammad adalah nabi yang gila. Kenapa? Karena Quran surat 15 ayat 6 mengatakan, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau, dalam kurung Nabi Muhammad, benar-benar gila. Nah, menurut komentar tafsir Kemenak, kata-kata itu dikemukakan oleh orang di Mekah sebagai ejekan. Kemudian Quran surat 68 ayat 51, sesungguhnya orang-orang yang kufur hampir-hampir menggelincirkan kamu dengan pandangan matanya ketika mereka mendengar Al-Quran dan berkata, sesungguhnya dia, dalam kurung Nabi Muhammad, benar-benar orang gila. Nah, saya tanya kamu Muslims, atau secara khusus kepada Kainama, apakah kamu akan menganggap saya berkesimpulan yang masuk akal bahwa Muhammad adalah orang gila dengan mengutip dua ayat Quranik tadi, hanya karena ada orang yang mengejek Muhammad sebagai orang gila? Nah, kalau itu kamu Kainama, harusnya kamu tidak keberatan dan mengaminkan bahwa Muhammad adalah nabi yang gila, persis seperti yang kamu lakukan ketika kamu membaca kemudian berkesimpulan demikian dari bacaan kamu pada teks-teks Alkitab. Tapi pertanyaan saya untuk kamu yang Muslim yang bukan Kainama, apakah kamu setuju dengan Kainama bahwa Muhammad adalah orang gila sesuai dengan cara membaca dan cara dia menyimpulkan ayat-ayat dari dalam Alkitab? Nah, saya tahu kamu tidak akan berkesimpulan demikian, dan tadi yang saya katakan itu juga saya tidak berkesimpulan demikian. Lalu kenapa kamu bertakbir Allahu Akbar, kamu bersorak menyoraki dan mendukung Kainama yang terus-menerus menyungsipkan nabimu, menyungsipkan Quran, menyungsipkan Allahmu saat dia membuka mulutnya tiap-tiap saat? Itu pertanyaan, dan pertanyaan itu adalah pertanyaan yang jujur, yang kamu perlu pikirkan dan renungkan dengan jujur di dalam pikiran dan di dalam hati kamu. Terlepas dari itu saudara-saudara, cuplikan tadi membuktikan Kainama mengidap penyakit dalam hal membaca yang disebut oleh para ahli dengan sebutan reading comprehension disorder. Anda ketik saja di Google dan Anda akan dapat banyak sekali entry dari para ahli tentang masalah itu, termasuk penyebab-penyebabnya. Misalnya penyebabnya adalah autisme, hiperaktif, dan lain sebagainya. Dan tanda kutip penyakit ini bukan hanya diidap oleh Kainama, tapi sejauh interaksi saya bertahun-tahun di dalam dunia apologetika ini, penyakit ini diidap oleh 99,99% Muslim yang mencomot-comot ayat-ayat Alkitab. Kemudian mereka tafsirkan, mereka simpulkan seenak udel mereka tanpa perasaan bersalah. Begitu saudara perlihatkan kesalahan mereka, mereka pergi lakukan hal yang sama untuk teks yang lain lagi. Nanti berhenti sebentar, nanti mereka muncul lagi dengan teks yang sama yang sudah pernah dibantah. Nah, itu fenomena apa saudara-saudara? Jujurnya itu begini, supaya ini tidak panjang. Jujurnya adalah yang kalian perlu lakukan itu bukan ngoceh. Yang perlu kalian lakukan adalah berobat. Karena itu penyakit.